Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Mas dan Mbak Situs Misteri Channel dimanapun kalian berada. Terima kasih alias matur sembah nuwun karena kalian sudah klik video aku. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semua untuk berwisata ziarah ke suatu tempat di daerah Sukoharjo ya Mas dan Mbak. Nah, sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe ya. Terus dukung channel aku. Jangan lupa komen juga di bawah bila mana ada salah-salah informasi, mungkin bisa komen di bawah. Aku akan selalu siap untuk membalas komen kalian. Kita mau kemana nih Mas dan Mbak? Ya, jadi kita mau ke makam Ki Ageng Bala. Nah, ini lokasinya ini berada di daerah Sukoharjo ya Mas dan Mbak. Nah, sebelum kita sampai ini kita melewati jembatan. Ya. Menuju ke lokasi ini sangat mudah sekali. Di Google Map sangat mudah sekali dicari. Jadi Ki Ageng Bala, makam Ki Ageng Bala gitu nanti akan muncul. Nah, kita sudah sampai ya Mas dan Mbak. Jadi sisi lain makam Ki Ageng Bala Sukoharjo ini banyak peziarah yang minta bisa lepas dari jeratan hukum. Nah, jadi konon katanya makam Ki Ageng Bala ini berada di Desa Mertan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Ini dikenal sangat fenomenal dan sangat viral ya Mas dan Mbak. Ada aja peziarah yang meminta sesuatu sehingga disangkut-sangkutkan dengan sosok Ki Ageng Bala ini. Jadi Ki Ageng Bala ini memiliki nama asli Raden Sujono. Beliau ini dikenal sebagai putra Brawijaya V, yaitu raja terakhir kerajaan Majapahit kala itu. Kita akan memasuki lokasi makamnya ya. Nah, di sini kita dipandu oleh ibu-ibu yang jualan kembang di depan tadi. Nah, kita akan melakukan doa dulu. Kita mau kirim Al-Fatihah buat Ki Ageng Bala gitu. Jadi kita dan tim berdoa terlebih dahulu gitu ya Mas dan Mbak. Nah Mas dan Mbak, di malam 1 Suro ini, di makam Balaan ini ada acara khusus yang disebut dengan pulung langse, yaitu artinya mengganti penutup kain pusara. Nah ini yang putih ini diganti, ini dengan yang baru ya Mas dan Mbak. Ini digantinya setahun sekali, yaitu saat malam 1 Suro. Jadi penutup kain yang lama ini dijamasi, artinya dicuci di sungai dekat sini juga ya. Lalu diganti dengan yang baru. Nah, kain langse ini diperebutkan para peziarah karena mereka meyakini memberikan tuah. Nah, seperti itu. Percaya nggak percaya Mas, saya kembalikan kepada kalian semua. Nah, gitu ya. Kita akan sudah selesai. Kita lanjut lagi ya, Mas dan Mbak. Jadi Ki Ageng Bala atau Raden Sujono ini disebutkan dalam berbagai literatur gitu sebagai Pradot Agung atau sebagai hakim yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum di Majapahit kala itu. Nah, menurut warga setempat nih Mas dan Mbak, jika sosok Raden Sujono ini merupakan keturunan dari Raja Majapahit, nah beliau ini sampai ke sini ini kok bisa sampai di Sukoharjo ini, kenapa? Ya karena beliau ini mengembara dan ingin menimba ilmu seperti itu. Hingga akhir hayatnya beliau Ki Ageng Bala ini dimakamkan di Desa Mertan ini. Yang dahulunya ini adalah hutan yang lebat. Jadi Ki Ageng Bala ini ditemani oleh 2 pengawalnya, yaitu Temenggung Simbarjo dan juga Tumenggung Simbarjoyo. Nah,
Jadi Raden Sujono ini dikenal sebagai sosok yang bijaksana kala itu ya, serta menguasai berbagai ilmu. Oleh karenanya, mitos dari peziarah, jika mendatangi makam Raden Sujono, ini diyakini mampu memberikan tuah yang tinggi. Nah, percaya dan nggak percaya ya Mas dan Mbak, hingga saat ini masih banyak masyarakat ini peziarah yang ramai ini setiap malam Jumat, khususnya di malam Jumat Kliwon gitu. Ini banyak sekali pendopo-pendopo ini yang digunakan untuk beristirahat para peziarah jikalau mereka berkunjung ke sini gitu. Terdapat mitos juga ya Mas dan Mbak, jika banyak peziarah yang datang ke sini ini dengan keinginan untuk bisa lepas dari jeratan hukum yang sedang dihadapi, bahkan termasuk meminta kemudahan rezeki agar ekonominya lancar seperti itu. Nah, hal tersebut ini kan kembali kepada niat masing-masing ya Mas dan Mbak. Jadi mohon untuk tidak disalah artikan, jangan salah paham gitu. Berziarah itu mendoakan sesuai dengan agama masing-masing, tetapi untuk memohon itu tetap kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tak jarang juga ini para peziarah ini tidur di pendopo yang berada di dekat masjid Ki Ageng Bala. Jadi peziarah ini tak hanya datang dari dalam kota, tapi juga berbagai kota besar di Indonesia. Ketika tim datang ke sini, ada satu peziarah yang sudah 3 hari beliau ke sini, beliau dari Pacitan, yang sedang tidur. Kita akan menuju ke apa yang namanya Pasucen. Dulu digunakan untuk mandi atau untuk bersuci seperti itu, tapi sekarang kondisinya sudah mulai rusak, jadi tidak bisa digunakan kembali. Jadi di samping makam Ki Ageng Bala ini ada sungai yang mengalir anteng, artinya tidak terlalu deras. Gitu. Di sampingnya juga ada berbagai macam warung ya yang bisa didatangi. Nah, kita lanjut lagi ya Mas dan Mbak. Jadi ada versi lain yang menyebutkan bahwa Raden Sujono ini meninggalkan keraton Majapahit nih pada waktu itu tuh secara diam-diam. Karena apa? Karena beliau ini dipaksa menikah oleh Prabu Brawijaya V. Jadi beliau ini dijodohkan, tapi beliaunya nggak mau gitu. Nah, akhirnya beliau meninggalkan kerajaan dengan cara diam-diam. Dalam perjalanannya mengembara, beliau ini dihadang oleh 2 orang begal. Nah, namanya Simbarjo dan Simbarjoyo. Kemudian Raden Sujono ini berhasil mengalahkannya dan keduanya sepakat untuk mengabdi kepada Raden Sujono dan mengikuti kemanapun beliau pergi, seperti itu. Nah, sementara sepeninggalan Raden Sujono dari Majapahit ini, kondisi Majapahit ini mulai berubah nih Mas dan Mbak. Yang semulanya adem ayem, Gemari, Palo Jinawi ini berubah menjadi pagebluk. Banyak pagebluk yang terjadi di sana, seperti panen gagal, timbul wabah penyakit. Nah, melihat kondisi Majapahit seperti itu, ini Prabu Brawijaya V ini berdoa untuk mendapatkan petunjuk kepada Allah, begitu, bahwa ternyata petunjuknya adalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut hanyalah Raden Sujono. Itu Mas dan Mbak. Hingga kemudian Prabu Brawijaya V ini memerintahkan pasukannya untuk mencari keberadaan beliau dan berhasil ketemu di daerah Sukoharjo ini. Raden Sujono ini diminta untuk kembali pulang ke kerajaan Majapahit. Namun beliau menolak, mungkin memang sudah merasa nyaman ya di sini. Beliau menolak untuk kembali tapi beliau ini memberikan saran dan prasarana yang harus dilakukan oleh Prabu Brawijaya V untuk menangani kondisi Majapahit yang sedang terjadi pagebluk tadi. Nah, lambat laun ini atas saran dan prasarana
Raden Sujono ini kondisi Majapahit memang berangsur pulih kembali. Gitu. Nah, berawal dari cerita itulah Raden Sujono ini bisa menyelesaikan masalah sampai saat ini makamnya terkenal sebagai spesialis menyelesaikan masalah. Seperti itu, Mas dan Mbak. Ini bagi yang percaya ya. Jadi nama Ki Ageng Bala ini memiliki dua arti ya, Mas dan Mbak. Yang pertama adalah bala yang artinya balelo atau membangkang. Ini dikarenakan beliau menolak perintah Prabu Brawijaya V saat diminta menikah dan saat diminta untuk pulang ke Majapahit. Kemudian yang kedua adalah bala adalah pagebluk yang berarti Raden Sujono ini bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di Majapahit. Nah, gitu Mas dan Mbak. Terima kasih atas support kalian. Kembali lagi, percaya dan tidak percaya, bagaimana kita menyikapinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.